di laga terdekat melawan Australia dan Bahrain. Adalah laga paling dinantikan 300 juta penduduk Indonesia. Bahkan laga-laga tersebut sudah menjadi rebutan oleh TV-TV mancanegara. Sekitar 200 negara di penjuru dunia bakal menyiarkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang akan dihadapi oleh Indonesia, yaitu timnas Australia dan Bahrain. Benar kata FIFA waktu lalu, siapapun yang bermain dengan tim Indonesia, maka tiket-tiket pun akan habis terjual. Termasuk hak siar juga jadi rebutan negara-negara di dunia. Tak salah jika FIFA berharap Indonesia bisa lolos ke Pildun, karena secara komersial bakal untung besar. Hello everybody in Indonesia. I'm very happy to send you a short message, even though I'm not. Di balik itu, bukti timnas Indonesia sudah jadi perhatian dunia, hingga buat media-media Eropa mulai memberitakan timnas Indonesia. Timnas Indonesia juga diakui sebagai tim nasional termewah di wilayah ASEAN bahkan Asia. Puncak kejayaan timnas Indonesia saat ini sedang dalam masa yang sangat baik. Dengan segala pencapaiannya saat ini, media-media luar negeri bahkan menilai bahwa progres timnas Indonesia saat ini sangatlah mengejutkan. Mereka menilai bahwa Indonesia sempat diprediksi menjadi negara yang akan jadi lumbung gol di grup C kualifikasi Piala Dunia. Mengingat di grup C diisi 3 negara terkuat di Asia, sekaligus langganan Piala Dunia, timnas Jepang, Australia dan juga Arab Saudi. Mereka adalah negara terkuat di wilayah Asia. Maka tak heran saat Indonesia sempat diprediksikan tak akan memberi perlawanan. Akan tetapi Indonesia ternyata mampu memberikan perlawanan. Dan justru sementara ini menempati posisi 3 di grup C, yang membuat timnas Indonesia mulai dibahas media-media besar Eropa saat ini. Kemudian untuk pengumuman Garuda Calling, sepertinya sebentar lagi akan diumumkan. Mengingat akun sosial media resmi timnas Indonesia sudah memberi tanda bahwa sebentar lagi bakal ada Garuda Calling. Pada awalnya saya kira pemanggilan pemain sudah resmi diumumkan. Tahunnya cuma kode doang. Banyak juga fans Indonesia yang kegocek sama admin timnas Indonesia. Ya intinya jika admin timnas Indonesia sudah memberi kode, itu artinya pasti sebentar lagi. Mungkin besok atau lusa. Kita semua sudah disuguhkan daftar nama pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Dan kabarnya ada beberapa nama yang akan dicoret. Sebab 4 pemain keturunan Eropa bakal bergabung sebelum melawan Australia. Dari beberapa nama tersebut, ada nama-nama yang banyak fans terkejut jika memang tak dipanggil. Berikut adalah nama-nama yang bocor ke publik untuk pemain yang dicoret oleh pelatih Patrick Kluivert. Pemain itu seperti Asnawi Mangku Alam, Rafael Struijk, Muhammad Serari, hingga Hoki Caraka. Tentunya semuanya hanya kabar seliweran saja ya teman-teman. Kita tunggu saja pengumuman pastinya, yang mungkin 2 atau 3 hari lagi bakalan muncul. Di sisi lain, melihat skuad Indonesia saat ini yang super berkualitasnya, di mana pemainnya juga bermain di kasta tertinggi di Liga Eropa, kemudian ditunjang oleh para pelatih hebat dari Belanda. Kalian pernah membayangkan gak sih, bagaimana kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia? Tentu ini akan sangat begitu menakjubkan. Indonesia yang dulu diremehkan karena memiliki ranking FIFA 130 dunia, justru bisa bersaing dengan tim langganan Piala Dunia, semacam timnas Australia hingga Arab Saudi. Kalau saya setuju dengan pendapat Coach Justin, bagaimana membayangkan jika Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia? Ini benar-benar gila pastinya. Sudah kebayang bagaimana reaksi fans Indonesia ketika detik-detik tim Garuda lolos ke ajang paling bergengsi di dunia. Mungkin selama sebulan penuh, TV-TV dunia, jurnalis-jurnalis dunia bakal terus-terusan membahas skuad Garuda, tim yang baru debut di kualifikasi Piala Dunia. Tiba-tiba langsung lolos ke Piala Dunia. Kayaknya kalau Indonesia lolos Pildun, sepertinya Presiden Prabowo bakal membuat hari libur nasional. Kini tinggal seminggu lebih lagi, kita akan menghadapi tim langgana Piala Dunia, yaitu timnas Australia, di mana tim Garuda akan berangkat ke kandang Australia pada 20 Maret mendatang. Kemudian pemain yang bermain di liga-liga Eropa, kabarnya bakal langsung terbang ke Australia. Ya hari ini dan seterusnya. Meski dari kita ada yang berbeda-beda keyakinan, namun saya sebagai admin channel ini meminta kepada semuanya, kita doakan semoga timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia di laga terdekat. Karena jika kita bisa mengalahkan Australia, maka lolos otomatis ke Piala Dunia. Sudah digenggam oleh skuad Garuda.
Ayo terbang tinggi Garudaku. What I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Kalau seandainya timnas lolos ke Piala Dunia, gue bisa jadi gila. Kenapa sih? Kan perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Soal rencana besar timnas Indonesia di kancah dunia, banyak negara-negara juga cemburu sama kita karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. Berkat kualitas dan pamor timnas Indonesia yang kian meroket hingga mampu mengangkat gairah sepak bola global. Berikut rangkumannya, bagaimana Indonesia sekarang mendunia di era Erick Thohir. Kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Erick Thohir berharap agar sepak bola Indonesia dapat dibangun dengan pondasi dan kesungguhan semua pihak terkait secara serius rencana awal dimulai dengan memenangkan Piala Asia, lalu Olimpiade, dan akhirnya masuk ke Piala Dunia. Untuk mewujudkan itu semua, kini PSSI sudah memulai proyek besar untuk menggenjot ranking FIFA, sekaligus menjadikan Piala Asia dan Piala Dunia menjadi ajang rutinan. Ya, di era Erick Thohir, timnas Indonesia benar-benar dikenal dunia. Bahkan skuad Indonesia sekarang tidak pernah dianggap remeh oleh siapapun. Bukan mengecilkan ketua-ketua federasi sebelumnya, tapi di era mantan bos Inter Milan ini, timnas Indonesia sekarang menjadi tim nomor 1 di ASEAN. Dari segi merayu dan mengajak pemain keturunan saja, para pemain keturunan banyak bergabung di era Erick Thohir. Tercatat sudah 16 pemain keturunan yang berhasil diajak bergabung dengan skuad Garuda. Itu pun yang diajak Erick Thohir adalah pemain-pemain top di Eropa. Kemudian di era Iwan Bule cuma ada 4 pemain naturalisasi yang bergabung. Kemudian di era Ketum Edi Rahmayadi cuma ada 5 pemain naturalisasi. Itu pun semuanya dari Liga 1 saja. Kemudian di era Ketum Johar Arifin, ada 10 pemain naturalisasi, itu juga semua berasal dari Liga 1 saja. Kemudian di era Nurdin Halid, cuma ada 2 pemain naturalisasi, itu juga dari Liga 1. Ya, bukan mengecilkan ketum-ketum sebelumnya, tapi di era Erick Thohir timnas Indonesia sangat cerah. Dari segi mencari pemain keturunan pun, Erick Thohir tidak mau sembarangan. Pemain yang dicari harus memiliki keturunan Indonesia, dan yang paling top adalah harus memiliki kualitas di atas rata-rata. Timnas Indonesia yang kini sudah menjadi sorotan media dunia. Percepatan tujuan dengan proyek pemain keturunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk mencetak bibit berkualitas internasional. Dengan gencarnya menaturalisasi sejumlah pemain berdarah Indonesia yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Dengan keseriusan serta keinginan kuat, kini ranking FIFA Indonesia semakin membaik. Proyek besar naturalisasi sejumlah pemain tersebut sekaligus bertujuan untuk memotivasi pemain junior agar lebih serius dalam meraih impian masuk di tubuh skuad timnas Indonesia. Sebab mulai saat ini hingga di masa mendatang, untuk bisa masuk sebagai pemain tim nasional, pelatih menerapkan standar tinggi agar bisa masuk di skuad inti. Selain dari itu, hal positif lainnya juga sudah terlihat. Kini pamor Indonesia sudah mendunia dan saatnya untuk meraih impian bersaing di pentas Piala Dunia. Langkah tersebut sangat positif. Hingga detik ini Indonesia menjadi negara yang memiliki peluang besar untuk menduduki urutan kedua hingga lolos otomatis ke Piala Dunia. Mengingat tim yang menduduki peringkat 2 saat ini hanya selisih 1 poin dengan timnas Indonesia. Artinya peluang Indonesia lolos otomatis sangatlah terbuka lebar. Dengan bekal materi pemain level Eropa, ditunjang pelatih baru dari Belanda, disertai tekad yang kuat sejatinya Indonesia memiliki peluang besar untuk menyaingi Australia dan Arab Saudi untuk merebutkan urutan kedua. Jika itu bisa terwujud, secara otomatis Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia bersama Jepang. Dengan begitu, maka Indonesia akan tercatat sebagai negara Asia Tenggara pertama yang mampu menembus Piala Dunia. Dan sejarah itu akan tercatat sepanjang masa di buku besar negara ASEAN. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Aparece Messi, gol, gol, gol.